dan kelerian yang kekal. Ini yang diingatkan oleh Yesus, bahwa ternyata berbuat baik tidak bisa kita abaikan. Berbuat baik ternyata bisa menjadi investasi yang kelak bisa mengantar orang kepada hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu, tidak heran kalau Tuhan sendiri lewat mulut Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya bab 1 ayat 16 dan 17 berkata begini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Tuhan yang mengatakan hal ini supaya kita belajar berbuat baik. Lantas seorang rasul terkenal namanya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 9 dan 10 mengatakan begini. Di ayat 9 Rasul Paulus memberi nasihat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Apa yang dituai? Hidup yang kekal. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nasihat ini perlu kita renungkan supaya kita tidak pernah bosan berbuat baik. Kita berusaha terus-menerus selama kita diberi kesempatan, masih hidup, masih sehat, masih bisa berbuat baik kepada semua orang, kepada siapa, dalam bentuk apa. Contoh, hari ini adalah minggu ketiga dalam bulan, minggu jimpitan beras. Saya amati tidak sedikit umat yang mampu datang ke gereja membawa beras. Ada yang ukuran 3 kilo, ada yang ukuran 5 kilo. Rata-rata mereka membawa yang ukuran 5 kilo. Satu contoh sederhana berbuat baik untuk membantu orang-orang yang sungguh membutuhkan uluran tangan kita. Entah yang membutuhkan itu orang yang benar-benar miskin, orang-orang yang warga prasejahtera, atau mungkin juga orang-orang yang memang butuh saat itu, meskipun tidak masuk dalam kategori prasejahtera atau miskin. Contoh lain, hari ini adalah hari orang miskin sedunia, ditetapkan oleh Paus Fransiskus. Paroki Meluya untuk tahun ini atau hari ini
miskin sedunia dengan mengajak orang-orang miskin, warga prasejahtera, makan bareng. Kami akan mentraktir mereka. Uangnya dari mana? Uang umat. Untuk mentraktir mereka untuk kurang lebih 300 orang. Warga prasejahtera dan orang-orang miskin atau mereka yang perlu kita ajak untuk makan bareng yang tinggal di sekitar paroki Maria. Hal semacam ini dilakukan setiap tahun oleh Paus Fransiskus. Beliau mengundang para gelandangan, orang-orang miskin yang ada di sekitar Basilika Santo Petrus. Mereka dikumpulkan, masuk dalam satu ruang besar, makan bersama Paus Fransiskus. Itu selalu dilakukan setiap tahun. Dan untuk tahun ini, hari ini kami mencoba melakukan seperti itu, makan bersama orang-orang miskin, orang-orang prasejahtera. Salah satu bentuk solidaritas, bentuk kepedulian bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Kita belajar berbuat baik dengan berbagai cara. Salah satunya mentraktir orang-orang miskin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, menutup pemilu ini saya mau sharing singkat. Kemarin pagi saya memberkati sebuah rumah di sebuah lingkungan dekat gereja ini. Di rumah itu ada satu lukisan, tulisan dalam bahasa Cina. Lukisan asli dengan stempel asli. Ada terjemahan teks Indonesia di bawahnya, di bawah tulisan lukisan dalam bahasa Cina itu. Bunyinya begini: jika kita berbuat baik, meskipun kebahagiaan belum tiba, bencana telah menjauh. Jika kita berbuat jahat, meskipun bencana belum tiba, kebahagiaan telah menjauh. Saya renungkan kata-kata ini. Saya renungkan dalam terang firman Tuhan hari ini. Lalu saya punya pendapat seperti ini. Jika kita berbuat baik, meskipun hidup yang kekal belum tiba, kehinaan dan kematian yang kekal telah menjauh. Jika kita berbuat jahat, meskipun kehinaan dan kengerian yang kekal belum tiba, hidup yang kekal telah menjauh. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan sejenak hari ini tentang orang miskin yang secara vertikal kita semua adalah orang miskin. Namun secara horizontal orang miskin ada di mana-mana, tetapi tidak semua orang miskin. Karena itu Paus Fransiskus dalam pesannya hari ini mengatakan begini: setiap orang Kristiani dan setiap komunitas
dipanggil sebagai sarana Allah untuk membebaskan dan memajukan orang miskin. Lewat perbuatan baik yang kita lakukan, bukan untuk membuat orang miskin terjatuh, tapi kita berharap lewat bantuan kita mereka semakin mampu untuk maju dan hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Kalau mereka sejahtera, kita pun menjadi orang-orang yang bahagia. Tinggal dekat dengan mereka. Tuhan